bahkan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati, siapkan hati, siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Hati yang penuh dengan ketulusan, percaya, yakin bahwa kesempatan pagi ini terjadi mujizat, maka mujizat terjadi untuk kita semua. Kita melihat Injil Matius pasal 5 ayat 16. Injil Matius pasal 5 ayat 16. Mari kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Dan berbahagialah bagi sedang jemaat Tuhan yang mendengar firman-Nya serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tema firman Tuhan pagi ini adalah cahaya yang menerangi kehidupan. Cahaya yang menerangi kehidupan. Cahaya adalah sinar. Cahaya adalah terang, dan cahaya harus berperan serta untuk memberi sinar, untuk menyinari, untuk menerangi kehidupan. Dan kehidupan itu bisa diri kita sendiri, bisa keluarga kita, bisa lingkungan masyarakat kita, bisa komunitas di mana kita bekerja dan berkarya, bisa di tengah-tengah bangsa Indonesia ataupun dunia ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, cahaya harus berperan penting di tengah-tengah situasi kegelapan dunia ini. Dengan adanya situasi manusia semakin tercekam dengan keputusasaan, kejenuhan, kegerakan yang tidak lagi bebas. Bahkan yang kita dengar adalah sesuatu yang melemahkan. Namun ketika cahaya itu berperan untuk menerangi, cahaya itu berperan untuk menerangi sekitar kehidupan kita, diri kita sendiri, keluarga kita, di mana kita berkarya, maka setidak-tidaknya kehadiran cahaya itu akan menghentikan kegelapan yang seringkali mencekam, bahkan menakutkan dalam hidup ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, konteks Matius pasal 5 ayat 16 dan dimulai ayat 13, demikian juga ayat 14 dan ayat 15, itu muncul kalimat garam dunia dan terang dunia. Garam bermanfaat untuk menggarami, sehingga masakan yang tidak enak menjadi enak dan lezat. Terang berperan untuk menerangi. Dan semuanya penting dalam kehidupan ini. Namun pagi hari ini, saya mengambil di ayat 16, di mana cahaya itu harus berperan penting untuk menerangi kehidupan. Kisah akhir-akhir ini banyak orang yang stres karena kepanikan,
Karena pikiran yang tidak lagi ada harapan. Ada beberapa orang yang mulai bunuh diri. Ada beberapa orang yang mulai lari dari kenyataan hidup. Karena melihat sakit penyakitnya. Melihat kebutuhan yang semakin mendesak bahkan membumbung tinggi. Karena melihat harapan hari esok tidak dapat diyakinkan. Situasi seperti ini kita sebagai anak Tuhan harus hadir menjadi cahaya bagi mereka. Untuk menerangi mereka. Untuk menyinari mereka. Sehingga siapapun yang sedang dalam keadaan putus asa, siapapun yang sedang dalam situasi yang tidak ada harapan, cahaya itu setidak-tidaknya memberikan terang bagi mereka. Setidak-tidaknya langkah mereka akan menjadi semakin baik daripada sebelum ada hadirnya cahaya. Menjadi pertanyaan kita saat ini. Mengapa cahaya itu menjadi penting? Dan harus kita perankan untuk terus bersinar, untuk terus menerangi kehidupan. Matius 5 ayat 16, setidak-tidaknya ada dua tujuan Bapak Ibu. Tujuan yang pertama adalah supaya dengan hadirnya cahaya, orang lain melihat perbuatan kita yang baik. Karena dengan cahaya yang terang benderang itu, sinar yang terang benderang itu, orang tidak lagi akan berbuat hal yang tidak baik. Karena yang tidak baik itu sudah ditutup dengan cahaya. Dan ketika ada orang yang akan berbuat tidak baik, mereka akan mundur karena hadirnya cahaya. Ketika orang-orang dalam kegelapan, maka orang-orang bisa berbuat apa saja. Tetapi ketika cahaya itu datang, mereka tidak akan melakukan yang tidak baik. Itu sebabnya tujuan yang pertama hadirnya cahaya dalam kehidupan, agar semua orang melihat perbuatan kita yang baik. Tujuan yang kedua, supaya banyak orang memuliakan Bapa kita yang di surga. Hadirnya cahaya, hadirnya terang, hadirnya sinar di tengah-tengah kehidupan manusia, di tengah-tengah kehidupan lingkungan, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka mereka akan memuliakan Bapa kita di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dua tujuan ini menjadi penting, Bapak Ibu. Lalu pertanyaan kita yang berikutnya, sekarang bagaimana caranya supaya hidup kita bisa terus bercahaya, bahkan berperan menjadi cahaya yang menerangi, yang menyinari kehidupan? Caranya bagaimana? Kita dapat bercahaya dalam hidup ini apabila yang pertama, kehidupan kita, kehidupan diri kita dipenuhi dengan rasa syukur. Kita bisa memberikan cahaya, kita bisa berperan penting dengan cahaya yang kita miliki kepada banyak orang apabila dalam kehidupan kita dipenuhi dengan rasa syukur. Kenapa Bapak Ibu? Karena akhir-akhir ini banyak orang yang tidak bisa bersyukur. 1, 2, 3 orang kami temukan bersungut-sungut. 1, 2 orang kami temukan mereka tidak bisa lagi
berkata terima kasih, gak ada rasa syukur, maka mari kita akan berperan di cahaya. Dengan cara apa? Hidup kita penuh dengan rasa syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Luar biasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Itulah orang-orang yang hidup dalam Yesus. Selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Kalau tidak Bapak Ibu, akan terjadi banyak orang yang tidak lagi bisa mengucapkan terima kasih. Dalam kehidupan banyak orang selalu berbantah-bantahan, bahkan bersungut-sungut. Karena dirinya tidak lagi dipenuhi dengan rasa syukur. Rasa syukur saya mengambil dari makna bahasa Jawa adalah nrimo ing pandum. Artinya, seberapa berkat yang kita terima, sekecil apapun berkat yang kita terima, kita ini bisa tetap mengucap syukur. Kita ini bisa berkata terima kasih Tuhan. Nrimo ing pandum. Dari kata nrimo ing pandum itulah, maka kehidupan kita menjadi ojo dumeh. Jangan mentang-mentang. Ojo dumeh. Ojo dumeh sugih lali melarate. Jangan sampai ketika kita diberi berkat banyak, lupa dengan suatu saat terjadi orang itu kekurangan. Yang kedua, ojo dumeh sehat lali lorone. Suatu saat manusia sehat, tapi tidak kita harapkan sekalipun, suatu saat manusia bersakit. Yang ketiga, ojo dumeh enom lali tuwone. Jangan bangga karena kita masih muda. Kita harus sadar suatu saat kita menjadi tua. Yang keempat, ojo dumeh seneng lali susah. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang menyenangkan, jangan pernah lupa suatu saat kita diizinkan kesusahan itu terjadi. Yang kelima, ojo dumeh urip lali matine. Manusia itu diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, tapi suatu saat kita akan diambil pulang ke pangkuan Bapa di surga. Hidup itu ojo dumeh. Maka kita sadar bahwa suatu saat putaran roda kehidupan ini akan terjadi di kehidupan kita. Ada kalanya kita diberi berkat banyak. Ada kalanya seolah-olah berkat itu tidak datang. Ada kalanya kita sehat, tapi tiba-tiba bisa sakit. Ada kalanya kita merasa kuat, hebat karena masih muda. Tapi ada kalanya tiba-tiba kita lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Ada kalanya kita bersorak-sorai karena hal-hal yang menyenangkan. Tetapi kita harus sadar,
suatu saat kesedihan terjadi dalam kehidupan kita. Ada saatnya kita hidup bisa menikmati apa saja di dunia ini. Tapi kita harus sadar, suatu saat kita akan meninggal dunia. Itu harus kita sadari dalam kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu, selagi kita masih bernapas, nrimo ing pandum ojo dumeh, itu menjadi penting dalam kehidupan kita. Dengan demikian berarti kita bisa terus bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Cara yang kedua, supaya hidup kita tetap bercahaya, memberikan cahaya, memberikan terang, memberikan sinar dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa kita, dunia kita. Cara yang kedua adalah hidup kita harus dipenuhi dengan sukacita. Hidup kita harus dipenuhi dengan sukacita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Itu kata Rasul Paulus kepada jemaatnya di Tesalonika. Lalu Filipi pasal 4 ayat 4, kata Paulus kepada jemaatnya di Filipi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Artinya Bapak Ibu, kita harus selalu bergembira hidup ini. Artinya, kita harus selalu menciptakan suasana yang penuh kebahagiaan. Artinya, kita harus menjalani kehidupan ini dengan senang. Jangan bersungut-sungut, jangan terpaksa, tapi jalani hidup ini dengan bergembira. Jalani hidup ini dengan kebahagiaan. Jalani hidup ini dengan rasa senang. Dengan demikian, kata hendaklah engkau selalu bersukacita, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Orang akan melihat bahwa anak-anak Tuhan sekalipun tidak lepas dari persoalan, sekalipun tidak lepas dari pergumulan, tetapi anak-anak Tuhan tetap bersukacita. Kita akan tunjukkan kepada mereka, kita akan perlihatkan kepada mereka, termasuk kepada diri kita sendiri. Karena ada banyak orang di luar sana yang seringkali sedih melihat keadaan dirinya sendiri. Sedih karena kekurangan dalam dirinya sendiri. Termasuk melihat keluarga. Karena kondisi ekonomi, karena situasi yang tidak lagi maju dalam faktor apapun dalam keluarga, akhirnya mereka tidak lagi bergembira. Namun hari ini, pagi ini, saya mengajak, mari nikmati hidup ini dengan bergembira, tentunya bersama dengan Tuhan Yesus. Mari nikmati hidup ini dengan kebahagiaan bersama Tuhan Yesus. Mari nikmati hidup ini dengan rasa senang bersama dengan Tuhan Yesus. Dan cara yang ketiga, untuk kita bisa menciptakan cahaya, hadir menjadi cahaya dalam kehidupan, yang ketiga adalah hidup kita harus dipenuhi dengan hal yang baik, termasuk menabur yang baik, berbuat yang baik, melakukan yang baik. Itu kita kerjakan Bapak Ibu. Dengan demikian orang akan melihat bahwa anak-anak Tuhan selalu melakukan hal yang baik kepada siapapun. Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat 10 berkata seperti ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menerima jika kita tidak menjadi lemah.
kita akan menerima upahnya, kita akan menerima berkatnya, kita akan menerima hadiahnya kalau kita tidak menjadi lemah dalam berbuat baik. Kita akan menuai, kita akan menikmati hasil dari taburan yang baik, perbuatan yang baik. Lalu ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari hidup ini kita warnai dengan berbuat baik. Mari hidup ini kita warnai dengan bersikap baik. Mari hidup ini kita warnai dan menabur kebaikan-kebaikan bagi siapapun. Sehingga dengan demikian cahaya itu hadir. Dan mereka akan memuliakan Bapa kita di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka akan melihat kehidupan kita menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi cahaya. Hari ini tubuh dan darah Tuhan akan kita makan dan akan kita minum. Mari kita akan satukan iman percaya kita. Terima kekuatan Tuhan. Mintalah supaya Roh Kudus hadir. Sehingga engkau yang sakit bersembuh, engkau yang susah bisa dihibur pagi ini. Engkau yang lemah menjadi kuat. Engkau yang putus asa penuh dengan pengharapan. Dan cita-citamu tidak akan pernah kandas. Semua menjadi kenyataan dalam kehidupanmu. Pergumulanmu dijawab Tuhan, dikabulkan Tuhan. Jadilah cahaya, 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 dan cahaya yang terus bercahaya. Dengan apa Bapak Ibu? Hidup kita harus dipenuhi dengan rasa syukur. Dengan apa Bapak Ibu? Hidup kita harus senantiasa bersuka cita. Dengan apa Bapak Ibu? Hidup kita harus selalu menabur yang baik, bahkan melakukan yang baik. Cahaya itu akan berperan bagi banyak orang.